ditanyakan juga. Bagaimana nanti misalnya contoh Papua dengan jumlah 10 wilayah juga satu daerah. Nah, yang dalam diskusi yang digelar Sabtu siang di Jakarta, anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Golkar Muhammad Misbakun menegaskan tidak ada yang namanya dana aspirasi di DPR. Namun yang benar adalah usulan program pembangunan daerah pemilihan UP2DP dalam rangka upaya memperkuat keterwakilan DPR di konstituen masing-masing daerah. Wakil Ketua Tim UP2DP DPR Misbakun menjelaskan UP2DP ini sendiri berfungsi untuk memberikan penguatan kepada anggota DPR demi mensejahterakan dapilnya masing-masing, seperti pembangunan sekolah dan rumah ibadah. Lebih lanjut, Misbakun mengatakan pengertian dana aspirasi tidak seperti yang dibayangkan, di mana anggota DPR akan memegang uang untuk dibagikan secara langsung kepada masyarakat. Misbakun juga menambahkan tidak ada upaya di DPR melalui tim UP2DP ini untuk mengambil alih peran eksekutif dalam mengusulkan program-program pembangunan di setiap daerah, melainkan pihaknya hanya menerima usulan dan usulan itu sendiri disampaikan kepada pemerintah untuk dijalankan sesuai dengan program APBN. Tidak ada keinginan kita apapun untuk melakukan eksekusi dari usulan-usulan itu. Dalam program pelaksanaan anggaran itu sendiri, pemerintah yang menjalankan. Melalui apa? Melalui dana alokasi khusus untuk usulan program pembangunan daerah pemilihan. Sehingga jelas tidak terjadi duplikasi, tidak terjadi proyek-proyek yang bersifat fiktif, tidak terjadi kickback. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan bagian dari tata kelola yang baik, yang bertanggung jawab, akuntabel dan transparan. Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Joni G. Plate mengatakan penolakannya terhadap dana aspirasi tersebut karena dianggap menabrak undang-undang, prinsip pembangunan serta prinsip keadilan dan pemerataan. Pada saat kita bicara, kita diskusikan, nuansa melanggar dan menabrak undang-undang lain kan ada. Ya, nuansa keadilan antar wilayah itu dan pemerataan itu tidak tergambarkan di situ. Nah, berarti ada pihak yang akan kecewa dengan ini undang-undang ini nanti, dan itu berpotensi di judicial review. Dan kalau judicial review, ya, maka DPR menghasilkan APBN ini undang-undang, ya, menghasilkan undang-undang yang di judicial review. Dari Jakarta, Febi Waryanti dan Ketut Alit Sumadiase melaporkan.